kembali lagi di Cerita Bersama brand lokal persembahan JNE Express dengan aku Hapsya Arafa yang akan menemani kalian di episode hari ini. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman semuanya karena tentunya di Cerita Bersama brand lokal ini kita akan banyak mengulik, belajar bareng success story yang ada di balik brand-brand lokal keren Indonesia seperti yang ada di sebelah aku hari ini. Ini ceritanya menarik banget karena dimulai dari sebuah kamar kos di tahun 2013. Jualannya sih awalnya cuma iseng-iseng aja ya. Jualan jaket yang awalnya belum ada brandnya. Niatnya cuma iseng aja untuk nambah uang jajan kuliah. Sampai akhirnya berhasil menjadi brand yang kuat sejak Juni 2022. Dan saat ini followersnya sudah di 153.000 di Instagram. Keren banget. Kalau gitu langsung aja kita kenalan bareng-bareng sama brand owner dari Trophies. Ada Mas Eko di sebelah aku. Halo Mas. Siang Mbak Hapsya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Gimana Mbak Hapsya? ya. Alhamdulillah juga seneng banget. Kita nanti belajar bareng ya Mas ya. Boleh. Cerita-cerita bareng ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, by the way aku mau ngingetin jangan lupa buat scan QR code yang ada di layar biar teman-teman bisa daftar JNE Loyalty Card untuk dapetin voucher ongkir 50.000 yang bisa digunakan sampai akhir 2025 ya teman-teman ya. Lanjut lagi nih Mas Eko. Yap. Jadi tadi kan aku udah sampaikan ya kalau ini tuh awal mulanya justru dari iseng Iya, pas betul. zaman kuliah dulu. Tapi lebih detailnya boleh dong Mas ceritain gimana awal mula berdirinya Trophies ini? Jadi dari kurang lebih di 2013 masa kuliah dulu kita coba gitu ada barang kita mau jual-jualin gitu. Nah kebetulan waktu itu memang produknya udah jaket yang kita punya. Jadi dulu mungkin belum era marketplace, kita masih COD-an kadang atau forum jual beli biasa yang mungkin di era itulah ya. Berjalan sampai akhirnya era marketplace ada, ternyata dampaknya Besar ya? dampaknya besar gitu. Jadi stok barang makin butuh banyak dan akhirnya ya, dulu mungkin belum brand, kita masih mungkin kalau istilah kalau zaman dulu kita nge-resell juga gitu, beberapa resell. produk-produk orang. Kita dropship juga, dulu ada istilah gitu. reseller, dropship, dan kita gabung juga sama beberapa stok produk kita. Alhamdulillahnya kuliah jalan, bisnis juga jalan gitu. Nah, itu dia yang dari keren. situ berjalanlah sampai hari ini gitu, sampai di tahun 2022 secara resmi gitu kita mulai branding dengan nama Trophies. Secara alhamdulillah sudah berjalan gitu sampai saat ini. Oke, berarti awal mulanya motivasinya tuh iseng-iseng aja itu ya tadi ya? Betul. Awalnya iseng aja ngisi waktu luang abis kuliah, waktu longgar tuh. Mau ngapain lagi ya gitu. Dan memang kebetulan waktu itu kita iseng aja, iseng jual-jualin buat nambah uang jajan, buat ya nyari hobi lah. Dan mungkin yang saya ingat tuh jual di pasar malam sih. Keren Gitu. sih. Kita gelar lapak lah istilahnya ya. Oke. Gelar lapak sama nitip barang ke tetangga di rumah orang tua sama juga tetangga di kosan waktu itu. Oke. Jadi kita kan biasanya kalau kos-kosan udah punya warung langganan nih. Oh iya, taruhlah produk di Iya, situ Bu, ya. saya punya produk nih gitu. Coba Bu jualin, kebetulan kan ibu-ibu mah rame gitu ya. Ininya banyak gitu Iya, teman-temannya. iya. Jadi saya titipin ke dia dan alhamdulillah jalan juga. Jadi dari penjualan yang ada itu uangnya dikumpulin, kita ambil lagi lah barang. Oke. Ya nggak berasa sampai sekarang gitu. Sampai akhirnya bisa menjadi mata pencaharian utama juga. Iya betul. Oke, keren banget sih background story-nya. Nah itu dia, yang aku kepo itu kenapa, berarti kan produk awal itu jaket ya? Jaket dan celana waktu itu. Oh jaket sama celana, dropshipper, reseller gitu-gitu ya. Kenapa produk yang dipilih itu fashion, jaket dan celana? Karena mungkin waktu itu juga dari pribadi saya sendiri Mbak Hapsya. Kita dulu zaman kuliah itu, terutama cowok ya, kita tuh suka mepet-mepet. Ya mungkin dulu belum mengerti fashion itu seperti apa ya. Jadi nemu juga titik keresahannya ketika ada beberapa momen sampai di kampus itu sering jaket
saya tinggal gitu. Oke. Mau nggak mau saya tinggal karena rasa nggak nyaman gitu jaketnya buat dipakai di dalam ruangan. Akhirnya ya pernah juga kayak mau nggak mau naruh baju di motor, jadi ntar baru gantinya di kampus. Oh iya Ya ngerti. dari keresahan pribadi memang waktu itu. Nah pengen lah gimana caranya bikin jaket deh gitu yang ketika yang simple gitu ya. Karena kalau naik motor saya pribadi lengkap, deket aja kadang pakai helm, pakai jaket gitu. Memang udah ke bawah gitu ya, udah kebiasaan. Gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kayak misalkan naik motor pakai kaos doang gitu nggak bisa karena angin dan lain-lain gitu ya. Coba deh gitu kita lanjutin yang tadi usaha sebelumnya itu yang udah berjalan. Kita bikin jaket deh, kebetulan berangkat dari hobi ya. Jadi setiap bikin kita coba dan dari trial error dan lain-lain, ya alhamdulillah. Akhirnya bisa produksi sendiri. Bisa produksi sendiri dengan nama Trovis. Oke. Gitu, nah, jadi emang kan biasanya kalau cowok-cowok itu kelas jam 8 baru bangun jam 7.30 gitu. Betul. Ya. Nah, itu dia titik awal mula keresahannya. Terus aku tapi paham sih, dulu aku juga cemot, Mas. Cewek motor. Oh, cewek motor, siap. Iya, jadi kan kalau misalnya pakai jaket yang tebel-tebel ditaruh bagasi juga kan ribet gitu ya. Iya, betul. Kayak kepenuhan gitu. Nah, dengan ada jaket-jaket kayak Trovis ini karena bahannya juga tipis tapi tetap bikin hangat, tapi juga ya cukup lah ya, nggak kedinginan, nggak kepanasan gitu. Teman-teman, jadi kalau misalnya mau beli produknya Trovis bisa langsung scan QR aja yang ada di layar untuk langsung menuju ke websitenya Trovis. Jangan lupa pas di check out pakai kode JNE35 untuk dapetin diskon ongkir hanya untuk 100 orang pertama. Jadi langsung aja buruan scan QR ya teman-temannya ya. Balik lagi Mas Eko, aku mau nanya ke pertanyaan selanjutnya nih. Sebenarnya aku jujur aku nggak ngerti ya di 2013 itu waktu itu situasi marketplace itu seperti apa. Karena jujur banget 2013 itu aku baru kelas 1 SMP. Iya, jadi aku belum ngerti tuh. Kalau sekarang kan kayaknya produk fashion udah masif banget ya. Betul. Nah, dari perjalanan 2013 sampai sekarang, transisinya kan pasti berbeda. Kira-kira tantangan bisnis yang dihadapi itu apa? Kalau dari 2013 sampai sekarang, wah bukan banyak lagi perubahannya ya, tapi luar biasa gitu. Dinamikanya tuh perubahannya bisa dibilang sekarang eranya lebih cepat gitu dibanding mungkin 5 atau berarti kalau 2013 udah 10 tahun yang lalu ya kurang lebih. Online mungkin belum banyak waktu itu. Kita mungkin bisa dibilang hoki kali atau beruntung juga gitu. Kita memulai lebih awal, kita ada di pasar online lebih cepat gitu. Nah, sekarang secara market kan mungkin udah crowded ya, udah banyak banget kompetitor gitu. Entah dari kita nih sebagai brand lokal, sesama brand lokal juga, atau bahkan dari luar gitu. Dan saya lihat banyak banget brand-brand lokal juga yang keren saat ini gitu, dengan produk-produk yang bagus, konten-konten yang berkualitas gitu. Kalau dibilang tantangannya ya, tantangan terbesar sih mungkin yang saya ingat ada 2 gitu. Kita biasanya dari internal, dari kita dulu nih, kita punya target nggak gitu, kita punya visi nggak gitu. Biasanya sih kita mengarahkan tim untuk selalu fokus. Karena di era digital sekarang tuh disrupsi tuh banyak banget. Jangan sampai kita tuh karena adanya disrupsi tuh lupa sama identitas kita, brand kita gitu. Jadi untuk eksis di dunia fashion online fashion hari ini ya, pertama sih kita pengen tetap fokus gitu. Kita kalau bisa tetap beradaptasi dengan perkembangan market dan tren-tren yang ada itu, tapi jangan lupa jangan sampai kita kehilangan identitas brand kita sendiri gitu. Nah itu dia tuh yang menarik tuh. Yang kedua mungkin kita bisa lebih terbuka lah ya, mencoba untuk kolaborasi entah secara digital marketing atau secara brand cross market juga gitu, supaya mungkin era-era kompetisi tetap ada gitu, cuman di era sekarang kolaborasi juga penting sih gitu. Untuk mempertahankan eksistensi kita gitu. Karena kalau brand fashion tuh kan termasuk red ocean business ya, dimana pemainnya tuh udah banyak banget kan ya Mas ya? Betul. Iya. Nah ternyata itu satu yang aku nggak kepikiran, karena ketika dipikirkan tentang online fashion business itu saingannya udah banyak, tapi ternyata tadi seperti yang disampaikan Mas Eko tuh sebenarnya bisa kolaborasi juga gitu, untuk meningkatkan instead of kita
saling bersaing gitu Betul. ya. Karena kan sebenarnya yang penting adalah kita menaikkan produk lokal Indonesia. Betul. Gitu ya Mas ya. Nah, kalau misalnya tadi itu adalah tantangan, tapi pengalaman yang paling berkesan selama menjalankan bisnis. Pengalaman ya? Iya, gimana tuh? Pengalaman yang paling berkesan banyak sih. Oh, apa tuh? Salah satunya mungkin deh yang masih diingat aja ya gitu. Ya, mungkin bisa dibilang sekarang entrepreneur gitu ya. Oh, iya. Jadi misalkan kita tuh banyak banget kadang dapat tantangan tuh entah yang tadi saya bilang dari luar atau dari dalam gitu. Misalkan ketika kita kondisi sedang tidak baik-baik saja gitu ya, entah dari penjualan dan lain-lain gitu. Sedangkan untuk Trovis ya, yang saya ingat banget itu waktu awal-awal kita mau meresmikan Trovis itu di 2022. Oke. Kan after pandemi ya, pandemi 2020, 2021 juga iya, oke. parah gitu kan. Sedangkan waktu itu posisi udah punya karyawan lumayan dan omset lagi turun. Banyak ketidakmungkinan yang mungkin bisa membuat bisnis ini mungkin hilang gitu. Tapi di situ saya malah ngambil posisi yang berbeda gitu. Saya malah meresmikan istilahnya membangun konsep Trovis ini. Gimana caranya? Waktu itu saya udah 50-50 Mbak Absyah. Kalau ini gagal, saya juga kelar gitu. Maksudnya kalau ini gagal, ya sudah selesai gitu. Mungkin nggak ada Trovis hari ini. Nah, berarti sebenarnya justru ketika ditanya pengalaman berkesan itu awal mulanya justru jadi gini teman-teman, kan tadi sudah disampaikan juga di awal ya bahwa awal itu no brand, nggak ada nama brandnya, terus akhirnya COVID turun anjlok, instead of memilih untuk menyerah, akhirnya Mas Eko malah rebranding, jadi membuat brand baru atas nama Trovis ini. Dan akhirnya alhamdulillah menjadi rezekinya Mas Eko dan juga karyawan-karyawannya ya, jadinya Mas alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Nah, menarik banget tuh jawaban dari Mas Eko. Aku juga mau ngingetin teman-teman semuanya, jangan lupa scan QR code yang ada di layar. Daftarin diri kamu di JNE Loyalty Card untuk bisa dapetin voucher ongkir 50.000 yang bisa digunakan sampai akhir 2025. Jangan kelewatan ya untuk scan QR-nya. Lanjut lagi. Kan berarti gak cuma sampai hari ini aja dong rencana bisnisnya. Iya pasti dong, mudah-mudahan. Benar, harus berjalan lanjut ke depannya. Udah ada berapa banyak karyawannya sekarang Mas kalau boleh tahu? Karyawan Trovis sendiri ada 15 orang. Ada 15 orang? Iya, 15 orang. Luar biasa. Nah, kira-kira rencana pengembangan bisnis ke depannya seperti apa Mas? Mungkin yang dari rencana jangka pendek dulu ya Mbak. Boleh. Rencana jangka pendek, kita pengen buka store offline yang proper, yang besar gitu, untuk pemacu semangat kita untuk tetap berkarya melalui produk, melalui usaha ini gitu. Terdekat sih saya pengen itu, pengen ada punya toko yang setidaknya yang lebih baik yang dari hari ini gitu. Intinya menambah toko offline gitu. Berarti tuh sekarang udah ada toko offline-nya atau belum? Sekarang ada di Taman Royal. Oh, ada di Taman Royal. Tapi masih menyatu sama gudang. Oh, oke. Masih satu sama gudang sama admin. Nah, mudah-mudahan kalau memang ada rezekinya, targetnya sih pengen di awal tahun gitu. Mau nambah toko offline lagi? Memang khusus toko offline aja, terus pengen ada ruangan-ruangan yang memang buat kita develop, buat tim kreatif juga. Kita pengen memang di situ, jadi pengen dipisah antara gudang sama toko itu sendiri dan kantor lah istilahnya. Oke, Mas Eko. Thank you so much buat insight-nya. Sebelum itu aku mau ngasih tahu juga nih. Jadi kita selain bagi-bagi ilmu, bagi-bagi voucher ongkir, kita juga ada giveaway teman-teman semuanya. Kita mau bagi-bagi 5 produk dari Trovis. Ada 2 tas, jaket, celana, kaos. Untuk 5 penonton yang beruntung, nanti kita akan kasih pertanyaan di akhir video ini. Teman-teman langsung aja jawab di kolom komentar. Jadi stay tune terus sampai akhir ya teman-teman ya. Balik lagi Mas Eko. Kita masih terus memperbaiki segala macam kualitas. Kita berusaha untuk tetap konsisten, baik dari produk sama digital marketing. Ya memperluas lagi lah untuk jangka panjangnya kita ingin memperluas jangkauan brand secara nasional dan mudah-mudahan bisa ke internasional gitu. Amin. Karena kemarin kita tuh sempat beberapa kali ngirim produk ke luar negeri. Oh iya? Ada ke, yang saya ingat kalau nggak salah ya, Thailand,
Malaysia sama Filipina. Oke, nah teman-teman juga buat yang mau check out Trophies langsung aja scan QR yang ada di layar. Ini nanti bisa langsung teman-teman masuk ke website Trophies, masukin kode JNE35 biar teman-teman bisa dapetin diskon ongkir hanya untuk 100 orang pertama. Jadi jangan sampai ketinggalan, buru-buruan langsung aja scan QR-nya teman-teman ya. Pertanyaan terakhir Mas Eko. Apa nih? Kan namanya marketnya di online pasti erat kaitannya dengan jasa pengiriman, delivery, JNE tentunya kan. Bagi Mas Eko sendiri peran JNE untuk Trophies seperti apa sih Mas? Jadi JNE ini bisa dibilang jadi bagian dari perjalanan kita sih. Karena dari awal sebelum Trophies, bahkan dari yang tadi saya sempat cerita di 2013 memulai usaha dan sempat ramai ke marketplace online, JNE itu ekspedisi pertama yang kita pakai. Awal mula perjalanan online ya? Awal mula perjalanan online tuh memang udah pakai JNE. Saya sendiri mengenal JNE udah hampir 10 tahun lebih gitu. Wow. Seiring berjalan sekarang udah online ya, bisa dibilang buat kita seller online sangat penting gitu. Karena dia menjadi jembatan ketika kita ya antara kita lah sebagai penjual dan pembeli, ketepatan mereka mengantar paket berdampak juga untuk kita. Ketika pengiriman itu lama dan misalkan ada kendala di produk, kita pun kena komplain gitu. Alhamdulillah sampai saat ini JNE masih terbaik. Alhamdulillah, keren, tepuk tangan dulu dah. Maaf kita belum sewa penonton bayaran. Jadi yang tepuk tangan baru aku sama Mas Eko aja. Teman-teman, jadi kalau misalnya mau beli produknya Trophies bisa langsung scan QR aja yang ada di layar untuk langsung menuju ke websitenya Trophies. Jangan lupa pas di check out pakai kode JNE35 untuk dapetin diskon ongkir hanya untuk 100 orang pertama. Jadi langsung aja buruan scan QR ya teman-teman ya. Kita mau kasih giveaway juga 5 produk dari Trophies untuk 5 penonton yang beruntung dapetin 2 tas, jaket, celana, dan kaos. Mas Eko, kira-kira syaratnya apa nih? Ya, jadi Trophies mau bagi-bagi giveaway untuk audiens semua. Pertanyaannya gampang, bulan apa dan tahun keberapa Trophies resmi berdiri? Itu aja, nanti disampaikan di kolom komentar. Yeay, bulan apa dan tahun berapa akhirnya resmi menjadi Trophies. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Nah, mungkin aku kasih closing statement sedikit ya. Kalau tadi dari pembahasan kita ya Mas Eko, yang menarik menurut aku adalah ketika aku tanya pengalaman berkesan, justru yang disampaikan itu pengalaman lowest point-nya. Betul, titik terendah. Titik terendahnya. Karena kita tuh lupa teman-teman, kita tuh cuma pengen jadi sukses aja, lupa bahwa untuk menjadi sukses kita perlu jualan di pasar malam dulu, perlu jualan ke tetangga-tetangga dulu. Iya, kayak gitu, perlu mengalami titik terendah dulu untuk sampai akhirnya bisa ada di titik yang nyaman. Jadi aku harap teman-teman semuanya yang mendengarkan cerita bersama brand lokal persembahan JNE Express hari ini gak cuma ambil yang enak-enaknya aja, tapi juga mau ambil cerita yang struggle-struggle-nya, tetap semangat dan termotivasi untuk someday di sebelah aku mungkin gak cuma ada Mas Eko, tapi ada teman-teman yang lagi nonton di rumah nanti. Amin. Nah, jangan lupa juga teman-teman bisa check out Trophies, produk-produknya nyaman, bagus banget. Bisa langsung scan QR code aja yang akan mengantarkan kalian menuju website Trophies. Langsung pakai kode JNE35 untuk dapetin diskon ongkir hanya untuk 100 orang pertama. Kalau gitu, sekian dari aku. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Aku Hapsya Arafa dan siapa ini Mas sebelah aku? Eko Prasetyo. Terima kasih banyak Mas Eko by the way untuk sharing-sharingnya hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Dadah. Setiap petualangan dimulai dari satu langkah kecil. Trophies hadir sebagai brand lokal yang tumbuh dari mimpi sederhana hingga berhasil mendunia. Tapi perjalanan tidak dilakukan sendiri. Di setiap pengemasan, pengiriman, dan senyum yang sampai ke pelanggan bersama mitra yang handal, JNE Trophies. Dari lokal untuk global. Dan semua dimulai dari satu langkah kecil.